Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Kami sapa yang dari jauh dulu, rekan-rekan dari Politeknik Pratama di Purwokerto. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Juga rekan-rekan dari Universitas Teknologi Semarang. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat. Tidak lupa juga rekan-rekan dari STISTEKOM Kartasura. Alhamdulillah Pak Jeremy di sini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat bertemu dalam mata kuliah pengantar bisnis. Pertemuan pada pagi hari ini kita masuki pertemuan yang ke-9. Setelah kemarin kita melakukan UTS. Semoga UTS-nya juga berjalan dengan baik dan menghasilkan nilai yang baik pula. Sebelum kami memulai, kami ingatkan untuk absensi, jangan lupa absensinya disiapkan. Baik rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, yang kami cintai, untuk pagi hari ini kita ingin membicarakan tentang materi pokok bahasan memulai bisnis. Kemarin kita bicara tentang teori-teori. Apa itu bisnis, bagaimana menghadapi lingkungan, bagaimana strategi global, makro, mikro, dan segala macam. Sekarang kita membahas tentang bagaimana kita memulai bisnis. Rekan-rekan yang kami cintai semuanya, ada banyak ide-ide tentang bisnis. Rekan-rekan mesti juga punya ide-ide tentang bisnis. Ada yang ingin berbisnis tentang rumah makan. Ada yang ingin berbisnis tentang fashion pakaian. Ada yang ingin berbisnis tentang pariwisata, atau mungkin ada yang ingin berbisnis tentang pengembangan tentang teknologi informasi. Ide-ide yang berkembang dari semuanya ini mestinya sudah membuat gambaran. Oh, kalau saya membuat ini nanti begini. Oh, saya kalau mendirikan rumah makan nanti begini. Begini dia gimana? Begini dalam arti begini itu juga banyak ada, resikonya juga mungkin tinggi. Nah, ide-ide ini ketika masih dalam pembahasan, dalam angan-angan kita belum melakukan, belum mengakibatkan apakah itu laba ataupun rugi. Ide-ide ini akan menjadi nilai ekonomis, akan mempunyai nilai yang ekonomi nyata itu kalau sudah diwujudkan dalam bisnis yang real. Tanpa diwujudkan dalam bisnis yang real, tidak akan mungkin ide-ide ini menjadi bernilai ekonomis. Dalam arti gagasan ide bisnis itu harus dituangkan dalam bentuk usaha. Nah, bisnis apa yang ingin dijalankan, usaha apa yang ingin dilakukan. Nah, ini semua akan dibahas pada materi. Memulai bisnis itu tidak harus langsung jadi besar, tidak. Tapi ide itu harus dijalankan, dimulai dengan bisnis yang nyata, dari yang kecil-kecil. Saudara bisa membuat semacam penelitian begitu, studi begitu. Semua usaha-usaha yang sekarang besar itu hampir dimulai dari yang kecil-kecil. Saya punya pengalaman jadi salesman buku. Kalau saudara yang di Solo tahu PT Graha Pustaka Group, sekarang sudah 7 perusahaan. Kemudian menangani dengan jugul semarnya, harian jugul semarnya.
Saya tahu betul itu. Dimulai saya waktu jadi karyawan itu hanya 7 orang. Sekarang sudah ribuan. Saya dulu mungkin offsetnya hanya mungkin puluhan juta atau mungkin sampai ratusan juta, sekarang sudah triliun. Ide-ide bisnis ini dari yang kecil dijalankan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh perhitungan, akhirnya akan berkembang, berkembang dan berkembang. Termasuk kalau saudara melihat perusahaan-perusahaan yang perusahaan keluarga, Bakri Brothers misalnya, atau grupnya Sahid Gito Sarjono misalnya, itu semuanya dari yang kecil, dari perusahaan keluarga. Grupnya Sahid, ada hotel Sahid, ada universitas Sahid, dan segala macam usaha Sahid Travel. Begitu juga usahanya Bakri. Begitu juga kalau saudara melihat salah satu orang terkaya di Indonesia, Hartono bersaudara, yang punya Jarum Kudus, itu juga dimulai dari usaha-usaha yang kecil. Nah, memulai usaha, memulai bisnis harus dijalankan dengan kehati-hatian, dengan perlu perhitungan, dengan pertimbangan-pertimbangan, baik pertimbangan secara ekonomis maupun pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya. Itu sebagai pembuka, sebagai introduction dalam kita membicarakan tentang memulai bisnis. Nanti akan kita bicarakan lebih dalam bagaimana memulai bisnis, dimulai dari bisnis yang kecil, usaha kecil. Kalau terlalu besar, langsung besar, terjadi risiko kacau. Tapi kalau kecil, risiko masih bisa diatasi. Itu rekan-rekan, kita lanjutkan, guys. Yang kedua, mengapa memulai bisnis dari yang kecil? Di depan dalam pendahuluan kami sampaikan tadi bahwa sebagian besar, mayoritas usaha-usaha yang besar itu dimulai dari usaha kecil, dari bisnis yang kecil. Mengapa? Nah sekarang mengapa kita memulai bisnis harus dari yang kecil? Ada beberapa pertimbangan memulai bisnis dengan bisnis yang kecil itu. Yang pertama adalah usaha kecil itu lebih mudah dalam pengelolaan usahanya. Jelas. Kalau saudara bisa melihat restoran Wong Solo yang punya Puspawardoyo, ayam bakar Wong Solo, sekarang sudah merambah ke Eropa, sekarang sudah merambah ke Timur Tengah, itu dimulai dari yang kecil. Kalau masih kecil, pengelolaan usaha masih mudah. Oh, Puspawardoyo waktu itu masih mengelola 1 unit kegiatan usaha rumah makan Wong Solo di Solo. Maka disitulah namanya ayam goreng Wong Solo. Kalau usaha itu masih kecil, permasalahan juga masih kecil. Sekup usahanya juga masih kecil. Sumber daya yang dibutuhkannya juga masih kecil. Sehingga dalam pengelolaannya juga relatif lebih mudah. Karena masih kecil. Yang kedua, mengapa memulai dari usaha yang kecil? Adalah sumber daya yang dibutuhkan juga relatif kecil. Hampir sama dengan yang satu tadi. Apakah sumber daya modal, apakah sumber daya manusia, atau sumber daya yang lainnya. Itu relatif lebih kecil. Jadi kalau memulai bisnis dari yang kecil itu sumber dayanya juga kecil. Tapi kalau besar, untuk ini, untuk itu, banyak sekali. Yang ketiga adalah sumber daya yang dialokasikan relatif kecil. Sebalik ya, yang kedua ya. Untuk menguji kelayakan ide bisnis, usaha kecil relatif rendah risikonya. Kalau kita mengelola usaha besar, terjadi kolab misalnya, risikonya besar.
dengan sederhananya ruginya besar. Tapi kalau masih kecil, ketika terjadi rugi, masih relatif kecil. Sedangkan yang keempat, bahwa dalam usaha-usaha kecil lebih luas, lebih fleksibel. Artinya misalnya saudara mendirikan warung makan di Solo. Kok kurang laku? Mungkin bisa di Salatiga yang lebih laku misalnya. Atau ke daerah wisata di Tawangmangu misalnya. Jadi lebih luas. Tapi kalau sudah besar, asetnya sudah banyak, karyawan sudah banyak, tidak mudah. Yang kelima, bahwa usaha kecil itu lebih mudah dalam syarat-syarat mengurus usahanya. Kita bisa bayangkan misalnya perusahaan besar multinasional, urus izinnya banyak. Atau perusahaan yang di sekitar kita aja misalnya, ngurus izin lokasinya tidak mudah. Izin lingkungan juga tidak sederhana. Nah, tapi kalau perusahaan usaha masih kecil, bisnis masih kecil, udah dirikan sambil di persyaratan-persyaratan yang itu terkait dengan mengapa usaha atau bisnis kecil dimulai dengan memulai bisnis. Tidak harus pada yang besar, tidak harus pada yang corporate misalnya, tapi dari yang kecil-kecil. Jadi kami sampaikan mengapa kita memulai usaha bisnis dari yang usaha kecil. Usaha kecil itu di negara kita itu menjadi penopang dalam ekonomi kita. Artinya apa? Dari sisi ketahanan, survive-nya, hidupnya, usaha kecil itu sangat bagus. Kemarin ada pandemi, usaha-usaha besar pada collapse, tapi usaha kecil masih bertahan. Kontribusi usaha kecil dalam perekonomian dapat disampaikan, yang pertama adalah dapat menyerap tenaga kerja yang banyak karena industri kecil atau mungkin industri yang baru. Apalagi sekarang digerakkan ekonomi kreatif. Nanti ada, semoga nanti semester depan, semester yang akan datang, saya tidak tahu semester 3 atau semester 5, nanti ada mata kuliah ekonomi kreatif. Nanti ketemu lagi sama Pak Jailani insya Allah. Usaha kecil itu menyerap tenaga kerja yang banyak atau industri baru yang banyak. Saya kebetulan menjadi pendamping, menjadi konsultan kawan-kawan usaha kecil di Kabupaten Karanganyar. Ada ratusan, bahkan mungkin 500-an usaha kecil. Sangat banyak. Bisa dibayangkan misalnya usaha kecilnya sekitar 600, kemudian menyerap tenaga kerja 2-5 orang, berapa tenaga kerja yang terserap. Yang kedua, usaha kecil akan mempunyai kontribusi dalam perekonomian apa? Membangun wirausaha atau industri yang baru. Satu negara akan menjadi kuat ekonominya kalau banyak wirausaha-wirausaha yang baru. Korea itu banyak sekali. Korea Selatan maksudnya, bukan Korea Utara ya. Banyak sekali wirausaha-wirausaha. Termasuk di negara tetangga kita, Singapura. Singapura itu negara hanya kecil. Mungkin separuhnya atau sepertiganya Pulau Jawa. Tapi kemakmurannya luar biasa. Itu karena ditopang oleh wirausaha-wirausaha yang ada di negara tersebut. Kemudian yang ketiga, kontribusi usaha kecil dalam perekonomian adalah mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Jelas, kalau usaha-usaha kecilnya banyak, masyarakat yang bekerja banyak, berarti masyarakat punya pendapatan. Tapi kalau tidak ada wirausaha-wirausaha kecil ini, masyarakat hanya menganggur, menunggu BLT datang misalnya, akan menjadi beban dari anggaran negara. Tapi kalau banyak usaha, wirausahanya, banyak usaha kecilnya akan mendorong
peningkatan pendapatan masyarakat. Dan yang keempat adalah meningkatkan pendapatan negara dan pajak dari meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan retribusi. Jelas. Saudara bisa melihat, jangankan usaha yang bentuk usaha yang produktif di rumah. Saudara bisa melihat di Solo misalnya, warung-warung yang ada di pinggir jalan itu saja dikelilingi oleh petugas retribusi. Mungkin tidak banyak, 3 atau 2 atau 3 ribu, tapi kali berapa ribu pengusaha di Solo. Kali berapa ribu per hari? Kali 365 hari, karena 1 tahun. Anda bisa hitung berapa besar. Jadi usaha kecil akan meningkatkan pendapatan negara dalam hal ini dari pajak maupun dari retribusi. Yang kelima adalah mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Jelas, karena ada kegiatan, ada pendapatan masyarakat, otomatis konsumsi masyarakat akan meningkat. Kalau konsumsi masyarakat meningkat diakibatkan oleh pendapatan yang ada, industri-industri, perusahaan-perusahaan juga akan meningkat. Dengan demikian kegiatan ekonomi akan tumbuh. Kenapa? Ada konsumsi masyarakat, ada pendapatan yang meningkat, perusahaan-perusahaan juga mendapat pertumbuhan yang baik. Itu terkait dengan kontribusi usaha kecil dalam perekonomian. Nah, mengapa industri kecil itu strategis? Mengapa industri kecil itu penting dalam kita memulai usaha? Keunggulan industri kecil yang pertama adalah luas peluangnya dalam mengembangkan usaha. Saudara bisa melihat contoh-contoh di sekitar lingkungan saudara sendiri, rumah makannya baru 1, berkembang jadi beberapa. Kemudian ada lagi mungkin unit usaha produksi kerajinan atau mungkin makanan ringan. Ini akan menjadi peluang yang luas dalam mengembangkan usaha. Yang kedua, keunggulannya adalah biasanya umumnya industri kecil, bisnis yang kecil itu inovatif. Ya inovatif dalam berproduksi suatu barang, ya inovatif dalam mengembangkan usaha, ya inovatif dalam promosi ke pasar. Biasanya lebih kreatif, kecil tapi hebat. Filosofinya kan seperti itu. Industri kecil tapi hebat. Yang ketiga, industri usaha kecil itu biasanya kreatif. Ya kreatif dalam mengibarnya, kreatif cari modal misalnya, maupun kreatif dalam memasarkan usahanya. Luas peluang untuk mengembangkan, kreatif, inovatif, dan yang keempat adalah lebih unggul dalam melayani pelanggan. Jelas, pelanggannya masih sedikit. Ada kawan saudara di SD-STkom yang kelas malam itu punya usaha rambak. Saya lihat dia semangatnya bagus. Pagi-pagi karena kelasnya malam, kuliahnya ambil kelas malam, pagi-pagi mengatur untuk yang produksi rambak. Nah, nanti sudah habis dimasak, digoreng, dikemas, dipacking. Setelah dipacking, habis zuhur keliling sampai habis maghrib atau jam 5, pulang habis maghrib. Kreatif dia. Ini nyata. Bisa saudara kontak misalnya kawan di SD-STkom kelas malam.
unggul dalam melayani konsumen. Menurut prinsip dia, apa yang diminta konsumen meskipun sekecil, meskipun sedikit, tetap dilayani tepat waktu. Yang keempat, yang kelima, karena usahanya kecil sehingga modal maupun sumber daya yang lain juga rendah. Tempatnya Mas Tegar tadi yang saya contohkan usaha rambak tadi, saya tanya karyawannya yang memasak, ya baik menggoreng maupun memasak adonannya itu katanya hanya 3 atau 4 orang. Yang mengeliling, yang masarkan, selain yang mengambil juga langsung ke lokasi, ada bakul jadi ambilnya langsung di lokasi, yang memasarkan keluar katanya hanya Mas Tegar dan kakaknya. Karena sumber daya yang ada ini hanya rendah, hanya kakaknya, hanya saudara, hanya dirinya, hanya sebagai direktur, juga sebagai salesman, juga sebagai tukang goreng. Nah, ini keunggulan dari bisnis kecil. Makanya di depan kami sampaikan, memulai usaha relatif yang paling baik adalah memulai usaha dengan bisnis yang kecil. Dengan keunggulannya ini. Bisnis kecil juga mempunyai kontribusi secara perekonomian nasional. Bahkan saat ini UKM itu menjadi prioritas pemerintah dalam mengembangkan. Kalau industri besar itu ketika terjadi kolab bahayanya mengancam. Tapi kalau industri kecil kolab, pandemi, krisis masih bisa bertahan. Selain keunggulan, industri kecil ataupun bisnis kecil itu juga punya kelemahan. Disinilah saya mau mengajak saudara dari kita membahas materi tentang memulai bisnis, kemudian kita tawarkan ide tentang bisnis kecil. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya berharap kelebihan dan kekurangan ini menjadi referensi saudara. Oh, kalau kelebihannya begini berarti kita dorong terhadap kelebihan. Oh, kalau kelemahannya begini berarti kita kurangi kelemahannya. Jangan kebalik. Kelemahannya didorong, kelebihannya dikurangi. Di depan tadi kami sampaikan terkait dengan kelebihan. Adapun kelemahan bisnis kecil, yang pertama adalah kelemahnya manajemen. Biasanya yang namanya bisnis kecil, masih usaha kecil gitu, antara pemilik, pengelola sama. Kemudian yang membantu kegiatan biasanya saudara-saudaranya. Nah, kalau bicara manajemen, ini nanti lemah. Bagaimana mau profesional, sedangkan yang masak mertuanya misalnya. Bagaimana mau tegas, sementara yang memasarkan pacarnya atau saudaranya. Nah, karena kecil, kemudian masih dikelola oleh keluarga, lemah dalam manajemen. Selain itu juga kurang profesional. Bedanya lemah dalam manajemen, ingat, manajemen itu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian sampai pada evaluasi dan monitoring. Tetapi kalau profesional, inilah pada keahlian, pada tupoksi. Nah, industri kecil, bisnis kecil, profesionalisme juga kurang. Artinya apa? Kalau profesional, oh yang produksi yang memproduksi, oh yang memasarkan yang memasarkan, oh direktur yang mengelola. Tapi dalam industri terkadang tumpang tindih. Ya direkturnya yang memasak, yang memasarkan, yang menerima duit. Nah, kalau misalnya keuangan ini tidak terkontrol dengan baik, ini apakah duit usaha perusahaan atau duit pribadi atau duitnya teman? Sulit membedakan. Kebanyakan kurang profitnya di situ. Apalagi kalau sudah bicara ada kaitannya dengan keluarga, patron klien gitu. Itu lebih repot lagi. Yang ketiga adalah administrasi kurang jelas.
Kadang masuk uang ya langsung masuk blank, tapi tidak ditulis dari mana, tanggal berapa, keuangan untuk apa, tidak tertulis. Ada belanja yang dibelanjakan, ada terima masuk diterima masuk, tapi tidak ditulis seperti pada administrasi pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Kemudian yang keempat, karena skalanya kecil, modal terbatas jelas. Dibandingkan dengan usaha-usaha yang besar, dibandingkan dengan usaha-usaha yang konglomerasi, usaha kecil modalnya relatif lebih kecil. Batas. Hanya ada, kalau pemerintah itu membuat program mengembangkan usaha kecil dan menengah, padu dengan pinjaman skim kredit lunak misalnya. Kalau sekarang ada kredit usaha rakyat, KUR, loh, istilahnya KUR 100 juta tanpa agunan, tapi prakteknya 5 juta pun pakai agunan. Yang kelima adalah kelemahan dalam teknologi. Biasanya UKM, industri-industri kecil lemah dalam teknologi, baik teknologi produksi mau teknologi informasi untuk pemasaran produk. Lebih banyak pada faktor alamiah. Dek ben yo ngene. Wis iki ngene wae. Berjalan apa adanya. Tidak ada kreativitas, tidak ada bagaimana teknologi yang berkembang harus diantisipasi dengan perubahan pola kerjanya. Ada kelebihan, ada kelemahan. Tapi juga ada keuntungan kontribusi terhadap perekonomian. Kemudian kenapa usaha dimulai dari yang usaha kecil? Ada beberapa pertimbangan. Nah, sebagai penutup perlu saya sampaikan bahwa memulai usaha itu harus dimulai, bukan harus ya, sebaiknya dimulai dengan usaha yang kecil. Meskipun kecil, tapi tetap harus dengan perencanaan, pengelolaan, maupun pengendalian yang disiplin. Artinya apa? Perhitungan-perhitungan dalam bisnis harus diterapkan secara matang. Dan biasanya perusahaan yang kecil itu dimulai dari perorangan. Orang mengembang. Pengelolaan usaha kecil itu relatif lebih sederhana. Tetapi justru karena kesederhanaan mengelola ini kadang terjadi kegagalan. Itu tadi, kelemahan-kelemahannya tidak bisa diantisipasi. Yang dipikir hanya kelebihan atau keunggulannya. Tahu-tahu ketika ada saingan baru, ada beberapa keunggulan dalam usaha kecil, ada beberapa kelemahan juga dalam usaha kecil. Prinsipnya adalah keunggulan ini harus kita dorong, kita manfaatkan untuk keuntungan yang ada. Kelemahan-kelemahan ini harus kita eliminir, kita kurangi agar mengurangi tingkat kerugian, baik rugi secara material maupun rugi secara sosial. Kalau rugi material bisa dihitung, tapi kalau rugi sosial, artinya orang sudah tidak percaya pada kita, itu kan kacau. Kelemahan dan keunggulan ini menjadi tolak ukur dalam pembelajaran kita. Kalau kita memulai usaha, kita harus sungguh-sungguh dan hati-hati. Kalau tidak sungguh-sungguh berarti nanti kelemahan yang akan muncul. Tapi kalau hati-hati, tenanan, nembang keunggulan yang akan didapat. Demikian rekan-rekanku yang kami cintai, yang kami banggakan, pertemuan untuk pagi hari ini untuk materi pertemuan yang ke-9 dengan pokok bahasan memulai bisnis.
Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari rekan-rekanku semuanya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, kekhilafan. Kami ingatkan sekali lagi untuk absensi disiapkan, jangan lupa. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.